Sayonara Sasa Braus. So guys, kali ini udah ada dua karakter penting di anime yang gugur di waktu yang sama. Setelah tadi kita bahas mengenai Mugino, kali ini kita akan fokuskan mengenai anggota skuad Survey Corps, orang yang terkenal suka makan dan dekat dengan Jean and Connie. Tapi hari ini Sasa Braus sudah gugur setelah terkena tembakan dari Gabi Brown. Ini adalah cerita tentang momen terakhirnya yang dibalut dengan kemelut akhir di peperangan Liberio. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, seperti yang kalian duga, cerita ini adalah tribute to Sasa Braus dan akhir dari peperangan Liberio di episode 67 Attack on Titan. Semua yang awalnya Levi kira bahwa para anggota Survey Corps miliknya semuanya selamat, tapi ada kejutan lain yang tidak diketahui oleh Levi. Dua bocah dari Eldia Marley yang penuh dendam karena negaranya diserang, mereka akhirnya berhasil naik ke pesawat tersebut melalui 3D maneuver gear dari Lobov Sun. Inilah momen krusial bagi Jean ketika disuruh memilih apakah harus melemparkan dua orang ini keluar dari pesawat udara sekarang karena permasalahannya Gabi telah menembak Sasa sahabatnya. Momen sentimental terjadi sebelum Sasa benar-benar menutup matanya. Untuk terakhir kalinya ia menyebutkan kata daging. Ya, bagi yang mengikuti cerita Attack on Titan sampai sekarang ini pasti sudah tahulah masa lalu dari Sasa Braus. Orang yang dikenal memiliki intuisi terkuat di antara angkatannya, wanita ini dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang periang dan suka makan. Ingat momen kala itu, ketika Sasa dihukum karena memakan kentang oleh Kate sadis. Ini adalah momen terepik yang bakal diingat oleh Sasa dari para fans Attack on Titan. Sampai pada momen terakhirnya, ketika Connie dengan raut wajah shock membuka pintu dan mengabarkan Sasa meninggal dunia. Wah, tangis baru pecah di momen ini karena kepergian Sasa Braus. Nah, di sini Eren itu sempat menanyakan kepada Connie apa kata terakhir yang ditinggalkan Sasa untuk kita semuanya. Kemudian Connie menyebutnya daging. Nah, momen flashback terjadi di mana Eren itu mengingat Sasa yang dahulunya pernah menyelundupkan daging untuk kita makan di saat itu. Kematian Sasa Braus ini membuat Eren yang sedih, namun dirinya juga terlihat sangat dendam atas kepergian orang-orang yang telah meninggalkannya karena kejahatan dan sebab akibat oleh seseorang atau kelompok tertentu. Dari mulai ibunya Carla, Hanesa, dan sekarang ini ia kehilangan Sasa Braus. Menurut Jean, karena Eren lah Survey Corps ini terlibat semua peperangan di Liberio sampai-sampai melenyapkan para warga sipil dan mengakibatkan kepergian Sasa Braus. Nah, coba kalian deskripsikan raut wajah Eren Yeager satu ini guys. Good luck Sasa, tenang di alam sana. Nah, cerita di episode 67 ini juga tidak hanya tentang Sasa. Sebelum itu dan mereka ini naik ke pesawat udara tersebut, ada beberapa momen-momen krusial terjadi. Pertama, pertempuran dua Titan Shifter. Nah, Eren yang melihat Brown Rider ini bangkit dari tidurnya langsung menyerang armored Titan itu. Kemarin kita sudah memberikan spekulasi kenapa bentuk Titan Rainer kali ini terlihat sangat langsing. Ya, mungkin ini tidak di mode sempurnanya karena kekuatannya juga telah digunakan untuk melindungi Falco. Nah, tujuan sebenarnya Rainer di sini hanyalah untuk menyelamatkan Porco Galliard yang dipegang oleh Eren Yeager. Itulah kenapa Rainer membiarkan Eren memukulnya. Dan menyadari akan hal itu, Eren ini keluar dari wujud Titannya dan mengatakan bahwa itulah kekuatan terakhirnya. Tapi yang menarik, sebelum mereka ini ke pesawat udara tersebut, Eren sempat mengatakan seperti ini. Sampai jumpa, Rainer. Kedua, itu adalah reuni. Nah, kami pikir setelah kepergian Eren ke Marley sendirian ini tentu membuat jarak mereka ini baik-baik saja. Tapi masalahnya Eren sedikit berubah. Armin yang menilai Eren terlalu jauh ketika di peperangan Liberio itu sampai dulu perjanjian di surat-surat tersebut. Inilah momen reuni tiga bocah kecil di masa lalu yang sekarang telah bertumbuh dengan pendirian masing-masing, Armin, Mikasa, serta Eren. Setelah itu, momen lain terjadi ketika Eren berhadapan dengan Kapten Levi yang tambah badas saja nih. Di sini Levi juga memberikan ingatan deja vu ke masa lalu. Eren ditendang dengan keras oleh Kapten Levi Ackerman. Nah, ada alasan kenapa Levi melakukan semua ini. Ya, Eren menurutnya sudah seperti kotoran. Di sini ia tidak hanya melenyapkan para sipil, tapi dirinya juga merusak segalanya di Marley. Momen ini kedua kalinya tendangan Levi ini menghujam ke wajah seorang Eren. Nah, tidak hanya itu saja, setelah pertemuan itu Eren Yeager malah ditahan oleh para Survey Corps. Sebenarnya jawabannya itu cukup simpel sih.
Dari surat-surat yang dikirimkan itu, Eren ini berjalan dengan sendirinya dan dirinya tidak sesuai dengan tujuan Zeke Yeager. Meskipun dia telah menjalani kerjasama dengan saudaranya di fraksi tersebut, Eren ini malah berbuat seenaknya dan berbeda dari pemikiran dengan Zeke. Ketiga adalah Yelena. Nah, saat ini Big Finger itu telah mengetahui dan mengingat semuanya bahwa orang yang menjebaknya itu adalah penggemar berat dari Zeke Yeager. Jika kalian mengikuti chapternya pasti juga sudah tahu lah jika Yelena nanti akan bergerak sebagai sukarelawan. Nah, di sini Yelena itu telah menjalankan rencananya sesuai arahan, tapi tidak semuanya berjalan dengan mulus. Karena berkat kegoblokannya sendiri, Jean sampai marah melihat dua orang bocah Eldia Marley ini naik ke pesawat udara tersebut. Nah, menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh para pejuang Marley setelah tahu tragedi Zeke Yelena ini, guys? Cerita ini ditutup dengan aksi ugal-ugalan yang bermula dari Gabi Brown yang bermotivasikan dendam karena dua sahabatnya terbunuh saat itu. Gabi bersumpah untuk melenyapkan mereka di pesawat tersebut. Sementara Falco yang teringat perkataan Rainer lalu menjaga Gabi agar sesuatu buruk tidak terjadi kepadanya. Nah, sebenarnya baik Sasha atau bahkan Lobov ini bisa saja menyerang Gabi pada momen mereka berdua. Keduanya masih kasihan dan ini tentu berbeda dengan Eren yang tidak pandang bulu lagi meskipun itu anak kecil atau orang dewasa. Tapi karena itulah, Survey Corp kehilangan Sasha Braus setelah Gabi menggulingkan badannya sembari melepaskan pelatuk tersebut. Jean sebagai orang penting yang dianggap ketua di situ langsung membalas tembakan tersebut. Beruntunglah Falco menyelamatkan Gabi. Nah, baku hantam pun akhirnya terjadi dan tak terelakkan lagi di momen saat itu. Gabi dan Falco akhirnya diperlihatkan langsung kepada komandan mereka sendiri, Zeke Yeager, dan kedua orang ini akhirnya shock jika Zeke sebenarnya bekerja sama dengan para Eldia di Pulau Paradise. Sebagian besar semuanya tentu berjalan pada sesuai rencananya Zeke, tetapi ada beberapa hal yang salah perhitungan dan bocah-bocah ini adalah salah satu kesalahan perhitungannya. Tapi meskipun begitu, Kapten Levi itu sempat membela Zeke bahwa si Brewo satu ini tuh bisa berimprovisasi dengan cukup baik, ya meskipun keterlaluan sih berimprovisasinya. Sementara itu Zeke sendiri mengatakan bahwa Levi adalah aktor yang bagus. Nah, dua orang ini sebenarnya sama-sama saling dendam. Levi karena ingat momen ketika Erwin Smith meninggal, sementara Zeke yang tidak pernah menang melawan Levi. Sebagai seorang manusia normal, kemampuan Levi ini memang mengagumkan ya meskipun lawannya Beast Titan sekaligus. Saat ini, menurut Hanzizo Hange, seluruh dunia mungkin bisa menyerang kita kapan aja, dan tentu ini adalah sebuah ancaman yang sangat besar. Tapi di sisi lain, Eren percaya pada kemampuan Survey Corp. Tapi kini Survey Corp kehilangan kepercayaan untuk Eren. Ya meskipun berhasil mengambil Titan Palu Perang tersebut. Dan momen ditutup ketika perkataan dari Connie, Sasha meninggal dunia. Tribute to Sasha memang disematkan khusus dalam cerita kali ini, di mana harapan-harapan masa lalu Sasha yang kembali diingat para angkatannya dahulu. Lalu siapa yang sekarang harus disalahkan akan kematian Sasha? Gabi Brown kah atau bahkan Eren Yeager? Bagaimana kita menyikapi soal keadilan ini, guys? Peluru pembunuh dan kepergian Sasha. Rise in peace, Sasha Braus. So guys, jadi itulah tadi pembahasan mengenai akhir dari peperangan Liberio dan kepergian Sasha Braus. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan hiburan dan sedikit informasi mengenai berbagai kisah dalam tiap animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.